Halo, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang sektor telco. Jadi sektor telco ini kita tahu ini termasuk salah satu sektor defensif dan mengenai ricuhnya kemarin tentang Undang-Undang Omnibus Law, yaitu undang-undang yang mengatur tentang cipta kerja. Ini sebenarnya ada pengaruhnya terhadap sektor ini. Jadi UU Cipta Kerja ini dia akan melarang melarang dominasi dari infrastruktur telco. Kalau saat ini Telkom ini kan kita tahu lah itu salah diberikan prioritas sama BUMN sehingga tower-tower milik telco ini di seluruh pelosok Indonesia ini dia punya hak monopoli. Nah, saat ini jika Omnibus Law diterapkan, maka nggak boleh lagi ada monopoli seperti ini. Mau nggak mau, sektor-sektor lain yang menurut saya akan untung itu sektor-sektor saingannya yaitu Excel, Indosat, dan Friend. Nah, sekarang mari kita lihat telco ini seharusnya sektor yang diuntungkan ketika adanya COVID-19. Kenapa? Karena orang banyak dengan aturan PSBB dan work from home, jadi revenue mereka harusnya meningkat, rate mereka penggunanya harusnya naik. Tapi kemarin sektor telco sempat tertekan. Kenapa? Karena ternyata dia ada isu price war. Jadi antar operator mereka saling berperang harga. Dari dulu sektor ini kalau berperang harga itu dampak kepada revenue-nya termasuk terlalu tinggi. Selanjutnya kalau kita lihat belum terima subsidi kuota. Nah, ini ada satu permasalahan. Telkom itu disuruh melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility untuk melakukan subsidi terhadap dunia pendidikan karena kita tahu dunia pendidikan sekarang nggak boleh ada sekolah. Jadi sekolahnya mereka online schooling, mereka perlu kuota gratis dan kuota ini tuh disubsidi sama pemerintah dan juga itu dibantu sama Telkom. Maka dari itu revenue dari Telkom dia bakal terkena dampak. Maka dari itu saat ini pergerakan harga Telkom jatuh terus. Nah, kita lihat ini beberapa berita di tahun 2020 ini masih tentang subsidi ya. Kuota gratis, subsidi kuota 25 GB, 42 GB, 50 GB. Tuh. Nah, sekarang kita lihat 2020 ini paket Telkomsel Unlimited 100.000, batas pemakaian wajarnya 40 GB. Nah, kita bandingkan dengan tahun lalu. Ini tahun lalu di tahun 2019 kita perhatikan dengan uang sebesar kurang lebih kita cari yang sama 100.000. Nah, itu kuotanya hanya 10 GB maksimal. Jadi 100.000 dengan 40 GB dan 100.000 dengan 10 GB ini ya ini perang harga. Harganya dibanding 2019 dengan 2020 itu jauh banget. Ini berita tahun 2019. Nah, selanjutnya kita perhatikan XL. Ini paket XL tahun 2020 terbaru. Kita lihat untuk combo 15 GB itu 120.000. 3 GB yang paling murah 56.000. Ini 2020, sorry. Ini 2019. Ini harganya sebenarnya kurang lebih. Malahan, ya cenderung lebih mahal malahan. Untuk 15 GB 130.000 2019. Sekarang 120. Sebenarnya XL saat ini dia nggak ngikutin sama price war-nya Telkom. Cuman revenue-nya masih tertekan. Nah, jadi itu penyebab sektor telco belakangan ini tertekan. Nah, yang menguntungkan bagi Omnibus Law ini adalah selain dari infrastruktur tadi, ini sebentar lagi subsidi kuota internet dari pemerintah udah habis. Ini kalau saya baca riset, kurang lebih udah hampir 50% target subsidi kuota. Di 2020 ini masih ada sekitar 3 bulan bakal digenjot habiskan 100% untuk subsidi ini. Nah, Telkom ada kemungkinan melancarkan 5G atau launching tahun depan atau ya dia akan juga ada isu beberapa anak usahanya yang merugi mereka akan gabung. Jadi ini seharusnya akan bagus untuk revenue Telkom ke depan. Jadi 5G itu dari kemarin sedang diancang-ancang sama Telkomsel. Tuh roadmap 5G Telkomsel. Dia mereknya ini VoLTE, Voice over LTE. Nah, mengenai
progresnya ini kita nggak bahas di sini, kita akan bahas ini hanya katalis ya. Jadi selanjutnya saya akan bahas sektor. Kita mulai dari yang paling kecil dulu deh. Kita coba dari XL. Nah, XL sebenarnya bagus pergerakannya kemarin, cuman dia kehalang sama ini. Nah, di sini XL dari terendah 1.500 naik ke 3.000. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat kalau ada yang namanya bearish divergence. Nah, setelah divergence ini terjadi di pucuk, dia jatuh koreksi. Nah, koreksi ini kita lihat kembali. Ini saya hapus, kita pakai Fibonacci dari bawah naik ke atas. Nah, koreksinya ketahan di 2000-an. Itu area Fibonacci yang paling bawah. Ini nggak terlalu presisi, saya tarik ke bawah. Tuh, dia tepat ketahan di angka 2000. Nah, somehow penurunan ini sudah memberikan kekuatan yang melemah penurunannya. Karena dari sini kita bisa lihat ini ada bullish divergence di sini. Little, nggak terlalu kentara, tapi ini sudah mulai menunjukkan kekuatan. Menurut saya, ini Excel ada pola bearish yang kita bisa sebut head and shoulders. Di sini jelas ya. Di sini shoulders kiri, di sini head. Di sini shoulder kanan. Oke. Target kejatuhan dari Excel sebenarnya ada di sini. Tuh. Sebenarnya dia sudah 80% capai target. Jadi kalau kita anggap dia sudah selesai, maka resist selanjutnya dari Excel ada di sini karena ini ada pola yang bisa disebut V-shape recovery atau horn bottom. Jadi horn bottom itu menyerupai double bottom, tapi dia lebih bentuknya lebih tajam. Itu namanya horn bottom. Di sini MACD sudah golden cross. Jadi jika penurunan Excel sampai ke 2000 itu masih bisa kita anggap penurunan yang sehat atau maksimal sampai ke area ini. Dari penurunannya itu kisaran 1.700, 1.800 penurunan Excel. Nah, yang menjadi titik kunci kalau kita tarik garisnya seperti ini. Jadi saya selalu bilang kita chartis harus punya banyak view, jangan cuma satu. Nah, di sini itu ada satu trend line. Tuh, perhatikan. Berkali-kali Excel nggak mampu tembus dari trend line ini. Nah, jika kita anggap seperti ini, Excel mampu nembus dari trend line ini, maka target kenaikan dari Excel ada di kisaran 2.500 dan 2.600. Nah, another pattern yang saya bisa lihat di sini ada yang namanya ini mirip dengan falling wedge atau begini, yep, atau begini, yeps. Jadi titik kunci dari Excel itu saat ini adalah berada di angka 2.300, 2.360 dengan target 2.500 hingga 2.600-an. Jadi seperti ini kalau Excel. Selanjutnya sektor lain adalah Indosat. Di Stockbit saat itu saya pernah mengatakan bahwa ini adalah pola bullish inverted head and shoulders. Nah, dengan target kenaikan sebenarnya bisa sampai 3.000 di areal ini, target kenaikan Indosat. Namun di areal ini waktu itu saya ada warning di Stockbit ini namanya envelope chart, envelope pattern. Ketika ada pola bullish yang dilawan sama pola yang berlawanan, maka pola bullish di awal bisa rusak. Di sini saya sempat memberikan warning bahwa ada yang namanya price war, sehingga kita harus hati-hati. Karena price war itu dari dulu selalu menjadi sentimen negatif. Dan terbukti harganya drop sampai 2.000. Itu di Stockbit saya ada bilang pas di sini nih. Ini di sekitar Agustus, sebelum Agustus lah, akhir-akhir Juli.
Nah, selanjutnya pergerakan Indosat sendiri. Saat ini koreksi maksimal hanya di 50% dari Fibonacci. Indosat ini lebih kuat daripada Excel. Kalau kita lihat MACD-nya, belum ada bullish divergence, tapi di sini sudah mulai golden cross dan sudah mulai ada pixel hijau. Dia juga lagi berusaha menembus titik nol. Nah, di sini menurut saya ada dua pola. Yang pertama, pola bearish dulu. Kita bisa katakan ini descending triangle dengan target penurunan ada di sini. Sebenarnya Indosat dia punya target penurunan masih di area Fibonacci terakhir yaitu 1750 kurang lebih daerah itu. Nah, cuman saat ini Indosat sedang melawan. Patternnya sedang dilawan ini. Ini menyerupai falling wedge. Sorry, di sini harusnya di mana titik resistance-nya ada di area ini tadi. Nah, jadi ini seperti descending triangle dengan neckline-nya seperti itu. Nah, titik kunci daripada Indosat untuk bullish, dia mesti bisa ngelewatin areal ini. 2170 itu penting, atau 2125, jadi 30. Jadi dia udah berkali-kali nih, satu candle, dua candle, tiga candle, empat candle. Dia lagi sedang berusaha. Apakah kalau seandainya dia bisa mampu tembus dari sini, berarti pattern yang ini udah berhasil dilawan. Dengan target kenaikannya itu ada di kisaran hingga 2300. Jika dia mampu melanjutkan kenaikan, maka bukan nggak mungkin dia bisa ke daerah ini lagi, ke daerah high dia. Ini untuk ISAT. Kemudian ini untuk Telkom. Telkom jika kita melihat dari view monthly, sebenarnya ini cukup menyedihkan. Kenapa? Karena ini namanya double tops. Ini data saya nggak terlalu lengkap ya kalau di sini ya. Kalau dari data di trading view, di sini sebenarnya ada pola ascending triangle di sini. Nah, jadi dia tepat berhenti di 2500 dan terakhirnya itu 2000. Jika kita lihat target penurunan dari Telkom dari pola ini, maka seharusnya Telkom target penurunannya ada di 2000. Jadi untuk yang mau invest di Telkom, 2000 itu menarik. Dan saat ini dia sedang ketahan di 2500. Ini kalau untuk view saya di monthly. Kalau lihat monthly-nya masih jelek ya, karena ini rebound-nya baru sebatas dead cat bounce, jadi volumenya masih kecil. Ya wajar sih, karena kita baru 10 hari di bulan ini. Kita perlu lihat 30 hari, 20 hari ke depan itu seperti apa. Sekarang kita lihat daily-nya. Telkom saya sempat rekomendasikan beli di areal ini. Waktu itu ini saya sempat rekomendasikan beli di sini. Dia sempat naik sampai sini. Waktu itu targetnya sampai 3.500 tapi nggak bisa. Ternyata maksimal di sini. Kemudian dia drop, jatuh karena isu price war kan. Nah, menariknya di sini Telkom tertahan di titik low Maret. Jadi ini resiko kita udah rendah banget. Sebenarnya ya seperti ini. Ini resiko kita. Jika Telkom mampu melanjutkan kenaikan, ini ada downtrend line yang belum ditembus. Nah, dia saat ini tertahan di angka 2750. Ini bisa kita katakan juga pola seperti kalau kita zoom. Nah, ini seperti ascending triangle. Ini kalau di Horley bakal kelihatan. Tuh seperti ini. Dari sini ya, dimana kalau break dia memiliki target paling enggak ke 2900.
Yang penting adalah dia mesti lewat dari downtrend line ini dulu. Jadi banyak yang nanya sama saya, Telkom saya mesti beli di berapa? Saya nyangkut di 3.500, ada yang nyangkut di 4.000, ada yang nyangkut di 3.000. Kalau Telkom mampu melewati downtrend line ini, menurut saya harusnya sebentar lagi dia bisa ada kekuatan karena dia sudah mantul reject di daerah low dari Maret. Jika dia mampu melewat trend line ini, maka dia akan ke 3.000. Potensinya gede ke sini. Atau kalau mampu lewat dari 3.000, maka ini dia akan menciptakan pola double bottom, di mana target kenaikannya jauh di atas. Jadi dia akan ngelawan pattern dari double topsnya tadi. Double topsnya itu ada di sini, di kisaran sini. Nah, kalau jebol gimana? Dia nggak mampu. Oke, kita katakan dia nggak mampu jebol nih. Jadi trendline ini kuat banget. Kita andaikan seperti ini. Nah, dia hanya mampu sampai di sini, dia turun lagi, kita anggap deh amit-amit deh, jelek banget. IHSG juga jelek. Jadi ingat ya, Telkom ini sebagai salah satu yang weightingnya gede. Lakukan averaging down di 2000. Ingat 2000 ini support kuat. Kenapa support kuat? Coba saya kasih lihat ini. Ini saya nggak bisa kasih lihat ya, karena data saya di sini nggak jauh, tapi di 2000 itu ada satu pola bullish titik kunci itu di sekitar beberapa tahun lalu. Jadi buat yang punya Telkom di 3000 bisa lakukan averaging down di 2000. Jika dengan porsi yang sama, berarti average kita menjadi yang sebelumnya di sini, yang nyangkutnya di sini, kita melakukan averaging down di sini, maka average kita jika dengan porsi yang sama, maka average kita akan di sini. Nah, bayangkan, kita pikir by logic aja. Di 4.500, Telkom jatuh hingga 2.500, kemudian bisa mantul ke 3.500. Jika dari 3.500 dia turun ke 2.000, bukan nggak mungkin dia turun naik ke 2.500 itu hanya sekedar dead cat bond saja, kita bisa lepas dari saham nyangkut. Jadi cara untuk lepas dari saham nyangkut salah satunya adalah melakukan averaging down di titik penting atau di titik di mana kemungkinan terjadi pantulan. Dan itu tugas kita chartis untuk melihat di mana titik itu. Saya menemukan Telkom 2000 itu menjadi potensi kuat. Nah, saya pribadi akan melakukan pembelian Telkom jika downtrend line ini tembus, atau saya akan beli di area sebelum breakout. Itu mungkin di area-area sini, di area di mana risknya udah rendah dengan batasi stop loss di area sini. Kemudian saya akan lakukan pembelian balik di 2000 jika jebol. Tapi potensi jebol menurut saya kecil. Jadi kurang lebih seperti ini Telkom. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa chat ke Instagram saya _Michael Yo atau di Stockbit dengan username Michael Yo yang followernya kurang lebih 23.000. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Selamat menyaksikan. Semoga membantu.